Halo, terima kasih karena sudah klik video ini. Perkenalkan, saya Cepi dari tim cerita film. Kali ini Cepi akan membawakan sebuah cerita dari sebuah film bergenre action komedi yang berjudul The Fable, produksi tahun 2019. Bercerita tentang pemungut bayaran jenius legendaris yang tidak tahan pada makanan panas dan fans berat iklan The Jekyll. Oke, tanpa panjang kali lebar kali tinggi, inilah cerita film. Scene dibuka di sebuah tempat hiburan malam di Tokyo. Terlihat orang-orang sedang santai dan bersenang-senang, di mana di situ terdapat dua geng yang sedang merayakan kerjasama yang telah berjalan di antara mereka. Namun mereka tidak menyadari di luar dua penjaga telah tumbang terkena tembakan seseorang, hingga sasaran tembak pun beralih ke mereka yang tengah berpesta ria, di mana salah satu pimpinan yang menerima cindera mata dari koleganya tersebut tiba-tiba tertembak saat memperagakan gerakan seorang samurai. Hal ini membuat orang di sekitarnya terdiam sesaat, dan kemudian kepanikan pun terjadi. Hingga kemudian masuklah seseorang yang bertopeng dan menghabisi mereka. Terlihat orang bertopeng tersebut sangat rapi dan terukur dalam melakukan pekerjaannya. Namun di ruangan yang lain, orang-orang seperti tidak peduli dengan keributan tersebut. Mereka terus menegak minuman kesukaan mereka, hingga kemudian di suatu momen saat sang pria bertopeng menembak lawannya secara tidak sengaja, smartphone yang berada di tangan sang lawan merekam kejadian yang terjadi. Dan hal ini tidak disadari oleh pria bertopeng tersebut hingga pekerjaannya selesai. Selepas kejadian itu, tidak jauh dari TKP, sang pria bertopeng masuk ke dalam sebuah mobil, di mana wanita berbaju merah yang sebelumnya terlihat di bar ternyata adalah rekan kerja dari sang pria bertopeng tersebut. Bertolak belakang dengan keadaan yang ada, di mana sang pria yang terkesan dingin saat membantai targetnya, ia terlihat tertawa terbahak-bahak saat melihat iklan The Jekyll. Dan hal ini membuat sang wanita heran. Hingga kemudian mereka sampailah di sebuah dermaga, di mana sang pria membuang bagian laras pistolnya ke sungai. Tidak lama setelah itu terlihatlah seorang pria setengah baya yang berbicara kepada mereka berdua. Pria setengah baya inilah bos, guru, dan orang tua bagi pria bertopeng tersebut, di mana pria setengah baya tersebutlah yang mengasuh pria bertopeng tersebut dari kecil. Dan di malam ini sang pria setengah baya itu memerintahkan anak didiknya untuk pergi ke Osaka, dan diberilah mereka dengan nama baru 1年ほど休んで潜る佐藤明で佐藤陽子だ。私たちが夫婦？兄弟だ。それ無理ない？いらないの？いや、熱すぎる。夫婦してくれ。選別だ。いいか、面倒は起こすなよ。休業中に殺しなんかやってみろ。俺がお前を殺す。Sementara itu di tempat kejadian pembantaian terlihat dua orang, kita sebut saja Bang Kei dan Bang Chan, di mana profesi mereka adalah pembunuh bayaran pula. Hingga akhirnya Bang Chan dan Bang Kei sepakat mencari keberadaan The Fable dan meninggalkanlah mereka dari tempat tersebut. Keesokan harinya, sang pria bertopeng atau kita sebut saja Sato, ia berkemas-kemas menyiapkan apa-apa saja yang harus ditinggal dan dibawa ke Osaka sesuai perintah gurunya.
絶対に持っていくなよ。 Dan akhirnya mereka pun berangkat. 関西弁話せるの？ほな行こうか。ここどこやねん。踊れ何しに来たんや。どういうことやねん、あれ。うまそうやな。いてまうぞ、あれ。ちょっと待てや。行きたいわ。加減にせんか。 Scene berganti ke sebuah corporation yang bernama Maguro di Osaka, di mana sang direkturnya bernama Ebihara sedang menemui presiden perusahaan tersebut. Mereka membicarakan The Fable yang dititipkan ke seseorang bernama Kojima yang membuat sang presiden terlihat menahan amarah. お前だけやからな。このタイミングで厄介者がもう一人来るなんて。小島もそろそろかよ。 Sementara itu, di luar seseorang yang bernama Sunagawa terlihat tidak suka dengan pembicaraan empat mata direktur dan presiden. なあエビアラが会長になるの。 Hingga tidak lama kemudian hadirlah Sato dan Yoko di hadapan direktur dan presiden Maguro, di mana sang presiden dan Tuan Ebihara kemudian menanyakan sesuatu kepada Sato karena mereka ingin memastikan bahwa yang datang adalah benar-benar The Fable. はい、上原君。君拳銃持ってんのか。そのねパブルが来るっちゅうのに丸腰ってわけには。おいおいおい。オフィスに銃は持ち込み禁止やろ。それでその後は外にはまだ10人以上おるが弾は残り3発や。どうする？心配ない。会長さんの銃も奪う。 Selepas itu diantarlah Sato dan Yoko ke asrama perusahaan Maguro oleh Tuan Ebihara. 一軒家が並びで2つ家具も全部揃ってやる。ええかお前に貸したんは2階や。ここのガレージは俺のもんや。この俺の大事な箱スカに絶対に触るな。こら乗るなこら。 Dan di malam harinya, Sato dan Yoko merayakan kepindahannya ke Osaka di sebuah bar. Namun di saat pulang mereka dicegat oleh dua orang preman, di mana kemudian Sato meminta Yoko untuk pulang duluan. Sato yang telah berjanji kepada bosnya untuk tidak membunuh selama cuti, kemudian berpura-pura menjadi orang lemah ketika menghadapi situasi tersebut, di mana kejeniusannya telah memperhitungkan segala hal yang terjadi dan sesuai dengan yang diinginkannya. いきなりのハイキック。俺を当たってやるが衝撃を逃す。そして吹っ飛ぶふり。さらに痛いふり。根性のみの喧嘩。右の大振り。殴られるふりをして指の骨を折る。そして俺も痛いふり。中指と薬指骨折。これはいただいて鼻血を出そう。使ってさらに弱者のふりをする。この情けない姿、まさに普通。 Namun ternyata kedua preman tersebut adalah suruhan dari Tuan Ebihara, di mana Tuan Ebihara mencoba memastikan komitmen Sato untuk tidak membunuh selama ia berada di Osaka. Selepas kepergian kedua preman yang mengeroyoknya, tiba-tiba kedatangan seorang gadis manis yang kemudian menyodorkan sebuah lap untuk menyeka hidung Sato yang berdarah. Sato pun menolak maksud baik gadis tersebut, hingga gadis manis tersebut berlalu dari hadapan Sato. Setelah berada di tempat tinggalnya, Sato pun berbaring seraya merenung dalam sebuah bathtub. Ia merasa Osaka cukup nyaman untuk tinggal. Scene berganti ke Tokyo keesokan paginya, di mana Bang Kei dan Bang Chat tengah berada di sebuah kantor aparat yang bertugas menyelidiki dan membersihkan pembantaian yang dilakukan oleh The Fable, di mana aparat di tempat tersebut dibantai habis oleh mereka berdua tanpa tersisa di saat mereka telah mendapatkan jejak dari The Fable. Scene berganti kembali ke Osaka, di mana si cantik Yoko ia merasa bosan dengan keadaan yang ada. Tidak lama setelah menonton, Sato terlihat sedang berolahraga di garasi bawah tanpa menggunakan busana, di mana Tuan Ebihara di waktu itu datang ke garasi tersebut. Ia hanya lewat dan memperhatikan sebentar barang antiknya Sato, kemudian memasuki dan menghidupi mobil kesayangannya. Akan
tetapi Tuan Ebihara kemudian mengajak Sato ke sebuah dermaga di mana ia meminta Sato untuk membunuh seseorang. 殺せ。ボスに誰も殺すなって言われてる。傷害、強盗、強姦、殺人以外はほとんどやってるのに、うちの借金踏み倒そうとしよった。この町で1年暮らすための踏み台や。 Namun Sato hanya melumpuhkan orang tersebut tanpa membunuhnya. どんな相手でも6秒以内に倒すんやろ。カウントしようか。勝手にせえ。 1、2、 Hal ini membuat Tuan Ebihara marah hingga di situasi ini kemudian membuat mereka saling menodongkan pistol. Namun Sato akhirnya mengalah dan menjelaskan semua pertanyaan Tuan Ebihara. 快楽殺人鬼。できるならこの1年誰も殺さずに普通に暮らしてみたい。 Selepas dari tempat tersebut, mereka terlihat di sebuah tempat makan, di mana Sato yang telah mengetahui sebelumnya bahwa Tuan Ebihara saat itu ingin mengujinya. Ia kemudian mempertanyakan hal tersebut, di mana kemudian Tuan Ebihara menjelaskan tentang seseorang yang bernama Kojima. Sementara itu, orang yang dibicarakan yaitu Kojima telah melakukan penusukan terhadap seseorang bernama Kazama, yang notabene-nya adalah seorang bawahan dari Sunagawa, di mana di saat itu Kojima sebelum menembak mati Kazama karena hutang piutang di antara mereka, ia melakukan itu untuk melakukan usaha prostitusi tatkala ia melihat foto seorang wanita yaitu Misaki di suatu majalah. Kembali ke Sato dan Tuan Ebihara, selepas mereka makan di resto, mereka pun pulang. Tiba di lampu merah, mereka berhenti dan berbincang-bincang. Secara kebetulan lewatlah Misaki. Hingga di akhir pembicaraan mereka, Sato yang tidak tahu apa yang orang normal lakukan kemudian mendapatkan arahan dari Tuan Ebihara untuk mencari pekerjaan. Dan keesokan harinya, mulailah Sato mencari 嫌やけ pekerjaan. ど服に興味ある？いや特には。ほななんでうちで働こうと思ったん？家から一番近いか古着のこと興味持たそうかな？ら。全くない。 Dua wawancara terlewati hingga saat di perempatan jalan secara tidak sengaja Sato bertemu Misaki, di mana Misaki kemudian membantu mengantarkan dan mendapatkan pekerjaan untuk Sato di tempat ia bekerja, yaitu sebuah perusahaan percetakan. どっか面接行くんですか？一人で。いや葬儀はこりゃありかもな。趣味若干うちは名刺やらチラシやらそれで時給800円や。はいです。 Di tempat yang lain, terlihat Sunagawa sedang melihat kerja dari anak buahnya. Yang tidak lama datanglah salah satu kepercayaannya, kita sebut saja Bang Blonde, yang memberi info perihal Kazama dan Kojima. 海老原の野郎。風間が女つこで商売しとんの。うまいことやって、海老原が小島にやらせたってことにし、会社乗っ取れるかもしれんな。うちの会社バックにヤバい殺し屋おるいうめん噂。どくさいな。 Sementara itu di kantor Maguro, Tuan Presiden yang menyambut kedatangan Kojima, ia memberi sejumlah uang atas kebebasan Kojima. Diikuti datangnya Tuan Ebihara setelah itu. Begitu mereka selesai dari ruangan Presiden, di luar Kojima disambut oleh Sunagawa, di mana suasana agak memanas antara Kojima dan Sunagawa, hingga Tuan Ebihara menengahi hal tersebut. こうたんちゃうか。久々お目にかかりたいもんですわ。やめやめ。座れ。わきまえろや。 Scene berganti ke Sato yang memulai pekerjaannya mengantarkan paket, dan malamnya bos tempat Sato bekerja mengajak grup kerjanya merayakan masuknya Sato ke dalam tim mereka, di mana di saat itu Sato mencegah perbuatan Isaki saat ia melihat Isaki yang mengintip Misaki dengan kamera kecil yang ia bawa. Obrolan tentang kehidupan Sato yang tidak biasa pun terjadi di antara mereka. 皮ごと食べるの？普通食べるやろ。いや食べれんこともないけど。す
スイカの皮も食べたりして。えひょっとして普通食べへんのか。随分皮好きなんやな。相当貧乏やったんやろな。やめよ、そういう言い方。子供の頃どんな暮らしやったんや。Selepas makan malam tersebut, di tempat tinggalnya Sato pun teringat akan masa lalunya, di mana ia dididik dengan keras di alam liar. Ingatan masa lalu Sato pun buyar dikala smartphone-nya berdering, di mana Misaki yang kehilangan kunci rumahnya menelpon dan meminta agar bisa bermalam di tempatnya. Hingga kemudian terlihat Misaki bersama Yoko, sedangkan Sato kemudian keluar ke tempat Tuan Ebihara, di mana ia disambut oleh Kojima yang menanyakan maksud kedatangannya seraya mengacukan belati ke arah Sato. Setelah mendengar penjelasan Sato, Kojima pun memanggil Tuan Ebihara, namun yang dipanggil-panggil tidak membalas sahutan. Hingga kemudian mereka mendapati Tuan Ebihara terbaring tidak berdaya di kamar mandi, dan dibawalah Tuan Ebihara ke rumah sakit. Setelah sadar, Tuan Ebihara pun terlibat pembicaraan dengan Kojima perihal Sato, dan ia mewanti-wanti Kojima untuk tidak menjadi seorang mucikari. Sementara itu, Sato di tempat ia bekerja, ia tiba-tiba diminta oleh Misaki untuk menggambar, di mana gambarannya terkesan lucu dan menyenangkan. Hingga Sato pun mendapatkan kenaikan gaji atas apa yang dikerjakannya. 子供の落書きやん。いいんですか社長、こんなん商品化して。うまいだけがデザインやない。人の心を温かくしたり癒したりできる絵もいい絵や。この泥棒の風呂敷みたいな模様は？キリン。みたいな柄のこれは？シマウマや。いいクイーンや。虫歯の棒やない。藁を悪さする棒や。ああ、なるほど。社長、これ。佐藤、お前時給100円アップや。 Hal ini membuat ia menjadi senang akan menggambar. Keesokan paginya di tempat Misaki, Kojima terlihat di tempat tersebut, di mana ia merayu dengan sedikit mengancam kepada Misaki untuk mau melakukan apa yang diinginkannya. Dan hal ini sampailah ke telinganya Tuan Ebihara melalui Kuro, di mana Kuro menyampaikan pula perihal Sunagawa yang sedang mengumpulkan banyak orang. やっぱり女使うた商売始めようとしてるみたいです。それと Scene berganti ke malam hari, di mana Yoko di saat santai di bar, ia bertemu dengan dua orang pembunuh bayaran yang sedang mencari Sato. Hingga berlalulah kedua pembunuh bayaran tersebut, di mana di saat mereka berjalan di lorong, Sunagawa yang kebetulan berada di sana segera merekrut mereka untuk bergabung bersamanya. Sementara di tempat yang lain, Misaki yang akan berangkat ke tempat kerja malamnya, ia mendapatkan kabar terkait penyerangan terhadap manajer pub tempat ia bekerja. Misaki kemudian menelpon Kojima perihal hal tersebut, di mana Kojima memanglah otak dari penyerangan tersebut. Kojima terus mengancam Misaki hingga ia mengirim foto ibunya Misaki yang membuat Misaki akhirnya menyetujui apa yang diminta oleh Kojima. Permasalahan ini membuat Misaki menjadi pendiam dan sering melamun. Selepas makan, mereka pun berjalan pulang bersama, di mana Sato berkata akan berganti mentraktir Misaki saat gajian. Namun Misaki tidak menginginkan itu, ia hanya meminta Sato untuk menggambar dirinya sebagai gantinya. Dan mereka pun kemudian berpisah di sebuah jembatan. Namun di malam itu, di saat Sato tengah menggambar, terdengar suara orang memanggil dirinya, di mana itu adalah suara Tuan Ebihara yang berteriak dari dalam garasi untuk meminta bantuan kepada Sato agar menyelidiki keberadaan Kojima. Di mana ternyata Misaki di malam itu setelah berpisah dari Sato di jembatan, ia pergi menemui Kojima yang mengancamnya. Yang oleh Kojima ia dipaksa menandatangani sebuah surat perjanjian. Namun sebelum Misaki sempat menandatangani perjanjian tersebut, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu,
yang dikala Kojima membukanya, Kojima pun terkejut. Kembali ke Tuan Ebihara di garasi yang meminta Sato untuk melakukan penyelidikan. Sato yang awalnya tidak mengindahkan permintaan Tuan Ebihara, akhirnya ia pun melakukan hal tersebut. Setelah Tuan Ebihara menawarkan mobilnya dan mengatakan pria normal akan menerima penawaran tersebut. Dan meluncurlah Sato dengan mobil tersebut, di mana di TKP dengan kejeniusannya ia mereka ulang kejadian dengan imajinasinya, di mana ia mendapati jejak Misaki berada pula di tempat tersebut. Hingga akhirnya ia melaporlah ke Tuan Ebihara dengan hasil penyelidikannya. Sementara itu Kojima dan Misaki mereka dibawa ke tempat pembuangan limbah perusahaan Maguro oleh dua orang pembunuh bayaran pengejar Sato, di mana Kojima diinterogasi oleh Sunagawa dan anak buahnya. Kojima pun dipaksa mengatakan atas pembunuhan Kazama yang ia lakukan atas perintah Tuan Ebihara. Namun Kojima yang mendapatkan ancaman, ia mengancam balik dengan mengatakan adanya pembunuh bayaran yang dipelihara Tuan Ebihara yang akan menghabisi Sunagawa dan anak buahnya. Hal ini membuat situasinya berubah, di mana Sunagawa kemudian mempercepat rencana kudetanya atas organisasi tersebut. Sementara itu di rumah sakit, Tuan Ebihara dalam kondisi antara sadar dan mimpi, ia kedatangan bos dari Yoko dan Sato, di mana bos Sato dengan ancamannya mempertanyakan kepada Tuan Ebihara terkait Sato yang dilibatkannya dalam permasalahan Tuan Ebihara.1年間遅らせてみて少しでも殺しのスキルが落ち一般社会に馴染めるようならばそうさせてやりたかった。殺す、それが育てた者の責任だ。俺の許可なく死ぬな。Di tempat yang lain, Sato berpikir apa yang harus ia lakukan terkait keselamatan Misaki. Hingga akhirnya ia pun berinisiatif merakit pistol dan pelurunya sendiri, di mana Yoko pun datang membantu setelah ia bertanya kepada Sato tentang perkataan bos mereka sebelum mereka cuti. ボスに言われたことを覚えてる？の生活をしろってボスの命令。美咲ちゃんには世話になった。助けるも普通や。爪いった。どう爪返してよ。大事に育てたのに。誰も殺しちゃダメなんだよ。これはおもちゃみたいなもんや。 Dan berangkatlah Sato dan Yoko ke tempat Misaki dan Kojima disekap, di mana di luar tempat tersebut Kuro telah menunggu mereka. Setelah memperhatikan keadaannya sesaat, Sato yang terlihat santai pun mulai memasuki area bangunan tanpa kendala. Sementara itu Misaki yang disekap di sebuah ruangan, di mana mendadak masuk Bang Blonde hingga Misaki pun berontak dikala ia dipaksa untuk mau menyalurkan nafsu bejatnya Bang Blonde.
Dan di ruangan yang lain, dua pembunuh bayaran yang memburu Sato, mereka fokus memperhatikan monitor CCTV. Hingga kemudian mereka menemukan pergerakan dari Sato dan dengan riang mereka segera menuju tempat yang dituju oleh Sato, yaitu ruangan tempat Misaki ditahan. Di mana di saat itu Misaki yang memberontak mendadak terdiam. Hal ini membuat Bang Blonde heran. Ia menengok ke belakang namun tidak menemukan sesuatu. Hingga Sato pun melumpuhkannya dalam sekejap. 美咲ちゃんは暴力に慣れてない普通の子なの。何でもいいから安心させてあげて。ジョークで笑わせたりして笑顔にしてあげて。なんで俺もやねん。なんで俺もやねん。 それジャッカルの CM だ。 Di mana di saat itu juga Bang Chat dan Bangke yang bergegas ke tempat Misaki ditahan harus kecewa karena Sato telah tiada di tempat tersebut membawa Misaki dan menyembunyikannya di suatu tempat. Setelah menempatkan Misaki di tempat yang dirasa aman, Sato pun kemudian mengalihkan tujuannya untuk membebaskan Kojima, di mana Sato kemudian menahan rentetan tembakan dari anak buah Sunagawa dengan sebuah pintu yang dijadikan perisai. Dan ketika para penembaknya kehabisan peluru, dengan segera ia bergerak merampas pistol lawannya. Selepas itu, Sato dan Kojima pun menuju ke tempat Misaki, di mana terakhir kali Sato menyembunyikannya. Namun di tempat tersebut Sato tidak menemukan Misaki, dikarenakan Misaki yang takut kemudian berpindah tempat. Dikala Sato dan Kojima berbalik arah, secara tidak sengaja Kojima menyenggol sebuah tongkat besi, hingga tongkat itu kemudian jatuh dan menimbulkan suara. Dan akibatnya mereka dikejar kembali oleh anak buah Sunagawa. Sekilas Sato melihat Misaki di dek bagian atas yang sedang dikejar oleh Bang Chat. Sato pun kemudian bertarung kembali seraya melindungi Kojima, di mana ia berusaha untuk tidak membunuh dengan menahan serangannya. Akibatnya Sato menjadi terluka, namun luka tersebut bukanlah masalah baginya. Pertarungan terus berlanjut dan anak buah Sunagawa pun terus berdatangan bagi tsunami. Hingga akhirnya Sato dan Kojima pun melepaskan diri dari kepungan tersebut dengan cara menaiki dek bagian atas melalui celah teralis. Sementara itu Misaki yang berlari sendirian saat dikejar oleh Bang Chat, ia kemudian mendapati jalan buntu, di mana Bang Chat seperti psikopat yang kesenangan saat menakuti Misaki, hingga Misaki pun melompat ke sebuah pipa yang membuatnya hampir jatuh. Di sisi yang lain, Sato bersama Kojima yang telah berada di tingkat atas, di mana kemudian terdengar suara Sunagawa yang berteriak dari bawah menantang Kojima, yang ditanggapi dengan senang oleh Kojima. Sato pun membiarkan hal itu. Dia hanya memperhatikan sebentar dua orang bodoh tersebut saling pukul dari atas. Setelah itu pun ia bergegas menuju ke tempat Misaki. Akan tetapi Sato diterjang oleh bangkai hingga mereka berdua pun jatuh ke bawah. Terjadilah pertarungan apik di antara mereka.
hingga mereka saling tertembak satu sama lain yang menyebabkan di antara mereka terlihat tidak ada yang bergerak. Sementara itu Bang Chat yang bersuara kegirangan dikala melihat Misaki yang akan jatuh, ia tidak menyadari kehadiran Yoko, di mana kemudian Bang Chat mendapatkan TKO dengan sekali tendang oleh Yoko. Yoko kemudian bergerak ke tempat Misaki. Namun Yoko tidak dapat berbuat apa-apa hingga Misaki terjatuh dari pipa yang dipegangnya. Akan tetapi tiba-tiba sekelebat bayangan menyambut Misaki yang ternyata itu adalah Sato. Begitu siuman, Misaki mendapati dirinya berada di sebuah mobil, di mana di sampingnya terdapat pria bertopeng yang saat sang pria bertopeng membuka topengnya, ternyata itu adalah Kuro. Misaki kemudian berjalan dan menaiki tangga, dan di saat pintu terbuka, tampaklah Yoko menyambutnya dengan riang. Misaki kemudian mendapati Sato sedang minum dengan santai, di mana itu adalah sandiwara Sato, Yoko, dan Kuro agar Misaki tidak mengetahui identitas Sato yang sebenarnya. Sato kemudian menyerahkan gambar yang diminta oleh Misaki di waktu yang lalu. 誰？ 美咲ちゃんや。何これ嘘でしょ。何これ。ダメか。 Dan adegan-adegan selanjutnya kemudian menjelaskan pelenyapan kemungkinan biang masalah di kemudian hari, agar hari-hari ke depan bisa damai. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengar cerita film hingga akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa klik subscribe, like, serta komen. Terima kasih. それは皮も一緒に食べていいんよ。骨は食べちゃダメ。喉に刺さるって。ああ、全部食べたい。